Mbak Listia ya. Bagus penjelasannya. Mungkin ada satu lagi yang ingin melengkapi penjelasan tentang siklus gizi kuliner. Yuk satu lagi yang bisa menyampaikan argumennya. Saya, Bu. Ya, siapa Mas? Nih Mas, Saya Akmal, Akmal, Mas 162. Akmal 162. Ayo Mas. Baik, di sini ada siklus, kita bisa lihat ada siklus pemilihan bahan dan lain-lain. Mm-mm. Jadi pertama itu kita harus memilih bahan. Jadi bagaimana cara menyajikan, sebelum menyajikan makanan itu kita harus memilih bahan-bahan terdahulu gitu. Entah dari bahan makanan, entah dan juga bahan minuman juga. Kalau misalkan ingin membuat minuman. Nah, ini juga kita lihat dulu pemilihan bahannya. Kita harus memilih bahan yang segar, tentunya juga biar kondisi gizi yang di dalamnya itu pastinya bakal memenuhi gizi kita juga gitu, biar ya bagus gizinya. Terus setelah kita menerima bahan ini kita menyimpannya. Nah, tentunya juga kita harus menyimpan bahannya ini di tempat yang higienis. Tadi juga kan kita sebelumnya materi kita udah dipelajari kan menguasai gizi kuliner dibutuhkan pengetahuan. Ya kan salah satunya itu adalah pengetahuan tentang eh, tentang penyimpanan bahan juga. Jadi kita harus memperhatikan baik dengan penyimpanan bahan karena ini juga semuanya bakal berpengaruh tetap terhadap gizi. Jadi kita harus memperhatikan semua aspek-aspek yang selanjutnya habis penyimpanan bahan itu kita olah. Tes kita harus juga memperhatikannya juga pengolahan makanannya. Jadi dari tempat makannya juga kita harus memperhatikan. Kemarin juga kita telah mempelajari tentang pengadaan tempat, kita perlukan dapur dirancang efisien juga. Dan letak dapurnya itu di dalam bangunan yang luas juga. Terus luas juga disesuaikan dengan kegiatan. Nah, itu salah satu tempat harus pengadaan tempatnya yang baik juga gitu, dan pengolahan makanan juga harus menggunakan eh, tempat-tempat atau semacam panci lah, semacam kompornya harus bersih eh, agar terhindar dari kuman dan bakteri yang bakal mempengaruhi kandungan gizi yang ada di makanan tersebut. Nah, setelah makanan jadi, kita harus menyimpannya. Tentunya juga kita harus menyimpannya dengan baik. Kalau misalkan, contoh hal kecilnya, misalkan kita mempunyai makanan yang siap saji ini. Nah, biasanya yang sepengetahuan saya, biasanya kalau misalkan ingin makanannya itu awet, misalkan cepat saji, biasanya dikemas dengan cara kedap udara. Nah, gitu yang saya ketahui, seperti itu. Jadi, itu juga bakal mempengaruhi penyimpanan produk juga. Jadi misalkan kita telah membuat makanannya, ya iya, kita harus memperhatikan penyimpanan produk. Contohnya tadi, ditutup dengan kalau misalkan di desa itu ditutup dengan yang ada di dapur itu biar tidak terkontaminasi dengan debu atau semacamnya yang membuat gizi ini buruk juga. Gizi ini terkontaminasi. Nah, setelah di penyimpanan produk ini, nah bagaimana kita mengangkut atau mendistribusikan itu penyajian atau ke konsumen dengan baik, yaitu salah satu kencilnya itu di rumah sakit. Nah, biasanya kalau saya pas itu sakit dirawat, biasanya itu sama perawatnya itu bakal dibawakan tempat didistribusikan ke konsumen itu ada semacam tempat, jadi stainless gitu, biar biar tidak tidak terkontaminasi dengan kuman gitu. Pokoknya harus dengan baik distribusinya ini. Nah, akhirnya terakhir ada tuh penyajiannya itu. Jadi kita harus menyajikan ke konsumen ini dengan rapih juga dan bersih, seperti itu. Mungkin cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Sudah ada dua teman saudara yang menyampaikan tentang siklus kuliner. Jadi
inti daripada siklus kuliner itu ya kegiatannya step by step, langkah-langkahnya mulai dari pemilihan sampai penyajian. Intinya di situ. Nah, pemilihan bahan dan penerimaan itu yang bagaimana? Carilah kualitas yang terbaik. Kalau memang kualitasnya nggak terbaik ya jangan disimpan, jangan diterima. Jangan segan-segan saudara besok sebagai ahli gizi, ahli nutrisionis menolak dari vendor. Tidak sesuai dengan kriterianya, itu ditolak. Kalau Anda menyimpan produk-produk yang tidak bagus dari segi kualitasnya, akan berpengaruh dalam proses penerimaan, nantinya di penyimpanan di sini akan berpengaruh karena dia mudah berkembang biak, mudah muncul bakterinya, mungkin daya simpannya tidak bisa lama. Jadi pemilihan di awal harus bagus, kemudian penyimpanannya harus bisa dipisahkan antara bahan-bahan yang expirednya panjang, bahan-bahan yang mudah rusak, bahan-bahan yang kadar airnya rendah atau daya tahan lebih lama, harus dibedakan itu. Kemudian dalam proses pengolahan makanan, Anda harus hati-hati. Di sini ada peringatan, api yang menjulat tinggi. Artinya, kalau kita memasak produk apapun, jangan sampai overcooking, terlalu mateng, terlalu masak. Pasti tampilannya nggak bagus, teksturnya juga nggak baik, ya. Ada sebagian kandungan gizi yang sudah rusak, khususnya vitamin. Nah, dari pengolahan ini, ada yang sebagian tidak disimpan, mungkin dari pengolahan bisa langsung ke distribusi. Kalau di rumah sakit setelah pengolahan pasti ada pemorsian, ya, pemorsian. Begitu juga di catering, begitu juga di penyelenggaraan makanan banyak. Bisa juga produk itu disimpan atau bisa juga langsung didistribusikan lalu disajikan. Kalau memang itu harus disimpan produknya, Anda harus hati-hati. Tujuannya penyimpanan di sini supaya tahan lama, daya simpannya lebih lama, tetapi tidak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri patogen. Ya, yang tidak kalah penting pengawasannya adalah waktu distribusi. Kalau dari pengolahan penyajian ke rumah sakit mungkin distribusinya tidak terlalu jauh karena masih satu gedung gitu ya. Walaupun biasanya bagian masak itu bagian ujung, bagian belakang, dan penyajiannya apalagi di Rumah Sakit Karyadi itu kan sangat luas, ada yang di Garuda, yang di mana gitu. Tapi biasanya pasti punya dapur-dapur yang kecil gitu. Jadi di sini waktu pendistribusian pengangkutan kalau pakai tuler ini biasanya ada pengatur suhunya supaya produk sampai kepada atau kepada pasien itu kondisinya tetap hangat. Kondisinya sesuai dengan suhu yang seharusnya. Jadi ada aturan nanti di mata kuliah manajemen sistem penyelenggaraan makanan, itu ada aturannya kalau nasi itu harus sampai ke pasien, itu suhunya berapa derajat Celcius. Kemudian kalau sayur itu berapa derajat Celcius. Jadi tidak dingin sekali itu. Karena apa namanya orang sakit itu nafsu makannya sudah berkurang. Nafsu makannya sudah berkurang. Artinya apa? Artinya jangan sampai dia sudah nafsunya berkurang, kemudian produk yang Anda sajikan itu tidak menarik, sudah dingin, apalagi hidangannya itu berlemak, ya. Kalau berlemak kan sudah nggak menarik itu. Mungkin lemaknya sudah sedikit membeku gitu, jadi kurang menarik. Jadi harus hati-hati, ya. Jadi di sini ada aturannya. Berapa derajat suhu yang harus diterima si pasien apabila mengkonsumsi produk makanan daging, ikan, kemudian biasanya mengelompokkannya lauk, sayur, sama makanan pokok, ya. Jadi makanya hasil penelitian menyebutkan sisa makanan di rumah sakit relatif tinggi.
Kalau sisanya itu melebihi dari 20%, itu dianggap sudah tinggi. Kalau sisanya lebih dari 20% itu dianggap tinggi. Nah, Anda sebagai ahli gizi besok kalau bekerja di rumah sakit harus dievaluasi. Banyak sekali penelitian yang di rumah sakit khususnya yang mengambil institusi bisa dilihat daya terima pasien, bisa dilihat apakah suhunya sesuai atau tidak. Kemudian bisa dilihat teksturnya sesuai atau tidak, aromanya, semuanya harus dievaluasi, harus diteliti. Nanti Anda akan melakukan penelitian itu kalau Anda praktek di rumah sakit. Jadi inti daripada siklus kuliner ya hanya kegiatannya seperti ini, ya itu. Kita kupas satu persatu. Jadi namanya penerimaan bahan adalah proses kegiatan penerimaan bahan mentah, bahan setengah jadi, atau barang jadi dari supplier atau vendor. Bahan mentah macamnya banyak. Bisa dari sumber karbohidrat, bisa dari protein hewani, nah yang lainnya. Kalau bahan setengah jadi, contohnya apa? Bahan makanan setengah jadi contohnya apa? Makanan kaleng, Bu. Makanan kaleng. Terus apa Frozen lagi? food. Frozen food. Frozen food. Terus apa lagi? Contoh Nugget, produk lain. Nugget. Terus makanan apa yang lagi? udah diasinkan. Makanan yang diasinkan. Terus Asinan, manisan, manisan. Manisan itu termasuk barang produk jadi atau setengah jadi? Jadi ya. jadi, Jadi, Bu. Jadi. Apalagi yang setengah jadi? mie instan, Mie instan. Terus apa lagi? Bakso. sosis, Sarden. Terus sosis. Terus apa lagi? Ya, banyak ya. Tahu termasuk apa? Setengah. setengah jadi, Setengah jadi. Jadi kalau tempe Setengah jadi. Sama, Bu. Setengah jadi. Setengah setengah jadi. jadi ya. Oleh tidak Anda harus bisa membedakan itu, kemudian penyimpanannya juga harus disesuaikan. Nah, di waktu menerima bahan itu Anda harus ngecek jenis, jumlah maupun kualitasnya. Karena proses penerimaan ini kalau Anda tidak ngecek secara betul, secara benar dari segi jenisnya, mutu maupun jumlahnya yang sudah disepakati antara pembeli dan penjual. Misalnya menerima beras, harusnya beras mentik yang tidak banyak menirnya, berasnya harus utuh. Anda harus cek betul kualitasnya. Kalau butuhnya 1 kilo ya ditimbang 1 kilo. Biasanya kalau di penerimaan beras itu kan biasanya yang modelnya 25 kilo, jadi berapa karung. Hati-hati waktu ngecek ngecek apa beras, harus betul-betul dicek, jangan sampai beras yang dikirim itu kualitasnya tidak bagus, banyak menirnya. Ya makanya ilmu pengetahuan bahan makanan harus Anda pelajari nanti di semester 2 mungkin ya. Bagaimana kualitas beras yang bagus, bagaimana lalu daya kembangnya dari setiap beras itu bagaimana harus Anda perhatikan ya. Dari jenis, mutu maupun jumlahnya. Kemudian yang harus diperhatikan dalam proses penerimaan bahan makanan biasanya menggunakan formulir ya. Itu format forecast. Jadi di situ ada berbagai macam jenis bahan makanan. Kalau ada supplier yang mengirim ya, mengirim tinggal Anda list dicentang gitu. Oh beras ada, kualitasnya sesuai atau sama, beratnya sesuai dengan pesannya. Kalau tidak sesuai kasih keterangan tidak sesuai. Ya kalau misalnya itu jelek, tidak sesuai, ya Anda kembalikan. Karena sebelumnya pasti kita sudah ada MOU dengan rekanan yang menentukan standar-standar yang sudah sepakati antara pembeli dan penjual. Ya, misalnya beras itu kualitasnya yang bagaimana. Kemudian sayur misalnya kacang panjang itu ya kualitas kacang panjangnya ya tidak banyak yang berlekuk, yang tidak terlalu tua, tidak banyak ulatnya, itu harus sudah disepakati.
Dan kalau pesen telur, misalnya telur itu yang 1 kilonya yang isi berapa, ada yang isi 14, ada yang isi 15, ada yang isi 16, supaya apa? Besarannya sama. Nanti waktu menghidangkan ke pasien tidak ada telur yang satu besar, yang satu kecil. Kalau bentuk telurnya beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, otomatis kandungan gizinya juga akan berbeda, ya. Kemudian apabila ada bahan makanan yang dianggap tidak sesuai, bisa dikembalikan atau minta ganti. Makanya kita harus punya stok bahan makanan, mengantisipasi kalau pada hari itu supplier mengirim tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, ya. Jadi jangan segan-segan, jadi hati-hati besok kalau Anda sebagai ahli gizi yang bertugas di bagian logistik. Kadang-kadang karena yang mengirim itu bapak-bapak yang sudah tua, itu Anda rasa iba, welas gitu ya. Welas, kadang-kadang tidak sesuai dengan karakteristiknya, terus Anda biarkan, Anda terima begitu aja, nanti yang kena ya Anda sebagai ahli gizi, karena pasti akan berpengaruh daripada kualitas produk tersebut. Kemudian apabila sudah sesuai, itu ya, apabila sudah sesuai, itu biasanya sebagai penerima bahan makanan itu Anda istilahnya meng-ACC atau menandatangani atau dikasih tanda apa untuk meminta ke bendahara supaya bahan-bahan yang sudah kita terima itu layak untuk dibayar, ya, layak untuk dibayar. Kemudian kalau kita menerima bahan makanan, kita perlu dan wajib mencatat hari ini dikirim berapa gram atau berapa kuintal atau berapa biji atau berapa butir, bahannya apa saja, ini perlu dicatat supaya di dalam ketertiban administrasi itu untuk memudahkan pengontrolan masuknya hari ini pemasukan barangnya apa saja itu bisa dikontrol. Kemudian setelah itu yang keluar jenis bahannya apa saja yang akan diolah, sisa yang ada di gudang, sisa yang ada di almari, sisa yang ada di kulkas itu berapa, itu semuanya tercatat dengan rapi. Ya, supaya untuk memudahkan sebagai alat pengontrol atau pengendali dalam proses perhitungan kebutuhan bahan makanan. Kemudian penyimpanan. Nah, penyimpanan tadi harus dikelompokkan. Penyimpanan bahan makanan itu ada gudang, yaitu gudang itu ada gudang khusus untuk makanan kering atau gudang yang suhunya minus berapa derajat Celcius atau kulkas atau refrigerator, ya. Jadi di sini harus betul-betul memahami bagaimana cara menyimpan bahan makanan supaya tidak mudah rusak, tidak ada serangganya, tidak dimakan serangga. Begitu juga bahan makanan yang disimpan di dalam kulkas, yang mana bahan makanan tersebut tidak tahan lama atau mudah rusak. Nanti saudara harus paham betul, daging misalnya disimpan di freezer itu tahan berapa minggu, tahan berapa bulan, tergantung pada kemasannya, tergantung pada penyimpanannya. Jangan sampai Anda menyimpan daging misalnya di freezer, kebutuhannya pada hari ini hanya setengah kilo atau 500 gram, Anda mengambilnya 1 kilo, kemudian Anda potong, Anda masukkan lagi. Nah, ini berpeluang nanti berkembang biaknya bakteri akan mudah berkembang. Kemudian prosedur penyimpanan dan pendistribusian. Nah, penyimpanannya harus tepat menggunakan sistem FIFO. FIFO apa? FIFO? Sistem FIFO apa? Ada yang tahu? Penataan bahan makanan di dalam gudang harus berpedoman pada sistem FIFO. Apa itu FIFO? First in, first out. First in, first out. Artinya apa, Mbak? Yang masuk duluan berarti keluar duluan. Yang masuk duluan, yang keluar duluan. Itu
semuanya proses penyimpanan selalu menggunakan sistem FIFO ya. Caranya bagaimana? Dengan cara dikasih label. Misalnya hari ini yang bagian ahli gizinya misalnya Mbak Yolanda menyimpan daging. Kalau Anda tidak memberi label, tidak dikasih tanda, tidak dikasih tanggalnya, berapa gramnya. Besok yang mengambil misalnya Mbak Rizka, nggak tahu ini mana, ini kok nggak dikasih label. Berarti kan nggak tahu, bisa kemungkinan salah. Mengambilnya biasanya pegawai itu mengambil yang paling dekat, yang bagian luar. Kalau tidak ada labelnya, bisa jadi bahan-bahan yang kita simpan di awal, nyimpannya terlalu di dalam, susah dijangkau, artinya tidak terambil gitu. Makanya perlu adanya pelabelan pada setiap bahan makanan. Ya, jangan lupa kasih tanggal. Kalau perlu ditambah jam. Ada tanggal dan ada beratnya. 500 mungkin kalau berat mungkin sudah hafal di setiap pegawai. Biasanya dilihat dari apa? Kemasannya. Kan pesennya kan plastik, misalnya dikemas plastik. Oh ini plastik untuk nyimpen 1 kiloan, ini plastik untuk nyimpen setengah kiloan. Jadi kasih tanggal dan jam, jangan lupa. Jadi dalam 1 hari Anda mungkin menyimpan daging pagi hari, misalnya jam 7 menyimpan, mungkin sore ada yang ngirim lagi vendor, mengirim daging dengan tanggal yang sama, tapi jamnya bisa beda. Kemudian kegiatan inventaris dalam proses penyimpanan ini perlu dilakukan secara periodik, yaitu bisa harian, bisa mingguan, atau bulanan, tergantung kesepakatan pada instansi masing-masing. Kalau misalnya belanjanya itu mungkin 1 minggu sekali, itu ya kita bisa mengecek inventaris itu dalam 1 minggu sekali. Jadi waktu bahan makanan kita simpan di gudang sambil kita cek ya, apakah catatan kita itu sesuai dengan data yang ada di gudang atau di kulkas. Kemudian menurut Atang ada 2 teknik inventaris, yaitu work inventory dan bicycle. Yaitu di sini tujuannya sama, untuk mengontrol bahan makanan melalui catatan atau melalui melihat langsung. Kalau nanti Anda sebagai ahli gizi atau nutrisionis, kalau Anda diberi amanah untuk mengecek bahan makanan yang masih ada di gudang, Anda mau menggunakan yang mana? Yang work inventory atau bicycle? Yang mana kira-kira? Semuanya punya kelebihan dan kelemahan tentunya. Anda pilih yang mana? Kalau saudara dikasih tugas untuk ngecek bahan-bahan, untuk menginventarisir bahan-bahan yang ada di gudang. Yang kedua, Bu. Yang Fisikal fisikal. inventory. Kenapa, Mbak? Yang fisikal, Bu. Kenapa? Karena langsung Karena kita bisa mengontrol langsung. kontrol Ya. makanannya. Bakteri-bakteri lain, jadi lebih baik dilihat langsung. Ya, kalau dilihat langsung itu datanya lebih valid. Bisa melihat kualitasnya juga. Apakah bahan-bahan yang kita simpan itu kualitasnya masih bagus atau tidak. Walaupun expirednya masih lama. Ya, expirednya masih lama. Tapi kondisi terdesak, Anda tidak ada waktu, Anda boleh menggunakan melalui catatan. Cuman itu kurang valid. Karena apa? Namanya manusia itu kan banyak lupanya, enggak. Kesempurnaan bukan milik kita ya. Kadang-kadang kita mungkin bagian memasak itu mengambil bahan makanan tapi belum ditulis gitu. Artinya catatan dengan bahan yang ada, yang real yang ada di gudang tidak sama. Itu peluang itu sangat besar. Sangat besarnya itu ada 2 kemungkinan. Mungkin karena kelupaan kita mencatat. Ya, mencatat yang bagian petugas penerimaan atau bagian tugas gudang.
bagian logistik, lupa mencatat. Atau bisa juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ada bagian inventaris yang lengah, mengambil harusnya misalnya dagingnya hanya 10 kilo, dia nggak ada yang lihat mengambilnya 11 kilo, kan nggak kelihatan. Nah, jadi di kondisi-kondisi tertentu, waktu nggak ada, Anda boleh mengecek inventaris dengan menggunakan book inventory. Tapi Anda harus menyempatkan kapanpun dengan menyidak bahan-bahan. Jadi dengan physical, mengontrol secara langsung supaya tahu bahan-bahan yang masih disimpan itu sama dengan catatan atau tidak. Di samping itu juga bisa melihat kualitas secara langsung, masih layak, masih bisa dipakai atau tidak. Kalau mungkin sudah ada tanda-tanda kerusakan tetapi belum parah, bisa segera dikeluarkan, kemudian bisa kita olah ya. Karena kalau ada bahan makanan yang sudah mendekati rusak karena mungkin proses pengemasannya kurang bagus, akhirnya mudah terkontaminasi, kemudian cepat berkembang biaknya bakteri. Kalau sudah ada yang rusak, kalau tidak segera dikeluarkan, biasanya akan mempercepat perkembangbiakan, kemudian akan merambat ke bahan-bahan yang lain yang mudah rusak. Kemudian klasifikasi bahan pangan berdasarkan kerusakan. Jadi ada non-perishable food, ada semi-perishable food, dan perishable food. Contohnya apa yang non-perishable food? Contohnya apa? Contohnya apa? Perishable food itu apa tuh, Mbak? Perishable tuh yang gampang rusak gitu, Bu. Gampang rusak. Ya, kalau yang non, contohnya apa, Mbak? Yang kayak beras, kacang-kacangan yang udah dikeringin gitu. Ya, kalau yang semi? Belum, Bu. Ayo, siapa yang bisa memberi contoh? Kalau yang perishable, yang mudah rusak apa? Ikan, Bu. Ikan. Terus? Daging. Daging-dagingan ya. Ya, terus? Kalau umbi-umbian, Sayur. umbi-umbian itu maksudnya yang mana? Semi, ya. Jadi yang non itu biasanya bahan makanan kering yang kadar airnya relatif sedikit, daya simpannya lama. Tapi kalau semi itu ya masih ada daya simpannya tetapi tidak terlalu lama. Suatu contoh bawang brambang itu kan bisa disimpan. Tapi dia tidak bisa daya tahan yang selama seperti tepung, seperti beras. Ya itu tidak bisa. Ya, tapi apalagi yang perishable food jelas Anda kalau tidak menyimpan dengan baik ya pasti akan mudah rusak. Dan ada tahapan dalam gizi kuliner, ada persiapan, ada pengolahan dan penyajian. Ya, tadi setelah memilih kualitas bahan, kemudian kita menerima bahan makanan itu, setelah itu kita siapkan sebelum kita masak, kita perlu meracik ya lalu disajikan. Nah, apa itu persiapan? Persiapan adalah segala sesuatu yang harus disiapkan sebelum pengolahan. Artinya di sini persiapan itu akan menentukan keefektifan dan keberhasilan suatu hasil dalam produkmu, dalam pengolahan, meliputi persiapan alat, mungkin penimbangan, pengukuran, ya, persiapan bahan-bahan, mulai dari pencucian, penyiangan, pemotongan, macam-macam. Dikatakan efektif apabila Anda betul-betul menyiapkan dengan baik. Misalnya, Anda mau membuat kue. Anda harus menyiapkan ovennya. Anda harus menyiapkan mixernya. Lalu menyiapkan bahan-bahannya sesuai dengan resep yang ada, ditimbang. Jangan sampai Anda enak-enakan sudah mulai membuat atau mengocok ya. Misalnya mengocok telur sama gula, bahan sudah jadi, sudah mengembang bagus, sudah dicetak, tapi Anda lupa
tidak memanaskan oven, berarti Anda persiapan untuk alatnya tidak bagus. Ya, bisa jadi Anda tidak mengukur. Ya, oh saya butuhnya misalnya susu cair. Itu ada tepung susu nanti bisa. Padahal untuk mencairkan susu dari tepung susu itu ada aturannya. Untuk mendapatkan 200 cc susu itu dibutuhkan tepung susu 25 gram. Ternyata Anda nggak mengukur, nggak menimbang. Padahal Anda butuh misalnya 400 cc susu. Setelah ditimbang, tepung susunya habis, tinggal 30 gram. Ya bisa aja Anda membuat 30 gram tepung susu, Anda buat 400 cc susu bisa. Tapi rasanya bukan rasa susu yang enak. Kandungan gizinya ya pasti berkurang karena perbandingan antara tepung dengan airnya terlalu banyak air. Jadi ada itu aturannya nanti ada di kalau kita praktek bahan penukar. Jadi untuk mendapatkan susu 200 cc itu butuh tepung terigu yang full cream atau whole cream yang susu penuh itu butuh 25 gram. Tapi kalau susu skim itu butuh berapa gram itu ada aturannya. Jadi kalau Anda mau membuat susu cair dari tepung susu itu tidak sembarangan. Tidak boleh terlalu kental, tidak boleh terlalu cair gitu ya. Jadi tujuannya dalam persiapan ini untuk menunjang kegiatan sehingga dapat terselenggara dengan rapi, lancar, tepat waktu dan efisien. Tadi yang Bu Irma sampaikan, kalau Anda mempersiapkan dengan baik pasti waktu Anda bisa diselesaikan dengan baik. Orang masak itu kan nggak lama. Anda masak sayur bayam itu nggak lama. Merebus air itu, kalau airnya cuma sedikit, katakanlah 500 cc, itu paling 15 menit sudah mendidih, masukkan sayuran, nggak ada setengah jam sudah jadi sayurnya. Yang lama itu apa? Persiapannya, meraciknya. Nah kalau Anda menyiapkan dengan baik, pasti praktek itu nggak lama. Ya. Biasanya mahasiswa itu kalau praktek karena itu kelompok, anggotanya lebih dari 2, kadang ada yang 3, ada yang 4. Bekerjanya dengan ceritanya itu lebih banyak ceritanya. Kadang-kadang mau mengupas itu sambil cerita. Kadang-kadang mau memutus ini apa dulu ya, ini apa dulu ya. Diskusinya terlalu panjang. Itu biasanya karena persiapannya kurang baik, kurang bagus. Jadi namanya praktek, nanti Anda praktek apakah itu di lab kuliner, apakah itu di lab pangan, apakah itu di lab kimia. Di rumah itu Anda baca prosedurnya. Jadi waktu masuk di lab itu sudah punya bayangan. Oh nanti saya praktek misalnya membuat rendang. Oh rendang itu yang harus saya lakukan apa dulu, ini dulu. Oh hasil akhir masakan saya nanti berkuah atau tidak berkuah. Nah itu Anda sudah punya bayangan. Jadi kalau mau masak itu enak. Tapi kalau Anda tidak punya bayangan, bacanya resep cepet-cepet, bisa aja jadi salah. Ya, dulu pernah ada kejadian membuat nogosari dari tepung hongkwe. Itu kan nggak dikukus. Jadi setelah tepung hongkwe direbus ya, kasih bahan cair, bisa santan, bisa susu, direbus setelah mendidih gitu ya, dibungkus cepat-cepat. Karena mahasiswa itu tidak membaca dari rumah, ya tidak membaca, akhirnya dia membacanya salah, bukan dibungkus cepat-cepat, tapi dikukus cepat-cepat. Nah kan sudah beda. Yang satu yang hanya dibungkus, tidak perlu ada pengolahan masak lagi. Yang satu pemahamannya dikukus itu. Artinya bahwa persiapannya itu berarti kurang baik. Ya, tidak dibaca dulu dengan baik sebelumnya. Jadi membacanya di waktu praktek. Kalau bacanya di waktu praktek itu biasanya hasil akhirnya pasti akan berbeda. Bisa jadi ada kesalahan, ya bisa jadi berhasil juga bisa tergantung ketelitian. Kemudian kegiatan persiapan di sini adalah proses kegiatan yang spesifik
dalam rangka menyiapkan bahan makanan dan bumbu sebelum dimasak. Ya, tujuannya tersedianya racikan yang tepat dari berbagai bahan. Tersedianya berbagai anjuran bumbu masakan sesuai resep. Jadi di sini tujuannya adalah sesuai standar porsi. Jadi nanti kalau Anda bekerja di rumah sakit atau di penyelenggaraan makanan harus punya standar porsi, standar bumbu, standar resep itu harus punya. Ya, standar resep tujuannya apa? Hari ini Anda masak, besok masak itu rasanya tetap sama. Kalau standar porsi Anda itu menyajikan itu standarnya harus sama. Jangan sampai kelas 1 sama kelas 2 standar porsinya beda. Kalau beda otomatis kandungan gizinya pasti beda. Biasanya ada standar porsi, misalnya nasi satu porsinya berapa? Mau 150 gram atau 200. Kemudian daging standar porsinya berapa per potong? Mau 50 gram atau berapa? Kalau menurut bahan penukar, satu porsi daging ya 50 gram. Bisa diganti teri standarnya supaya nilai gizinya sama, itu bisa diganti teri 25 gram. Jadi nanti kalau Anda mau memberikan penyuluhan, memberi menu bagi orang yang sosial ekonominya tidak bagus, ya supaya kandungan gizinya sama, jangan memberi contoh daging. Daging 50 gram harganya berapa? Bisa diganti teri 25 gram. Itu nilai gizinya sama. Bisa diganti telur 1 butir. Kalau kita beli 50 gram daging berapa? Daging itu kan 1 onnya bisa 120, berarti 1 kilonya kan 120.000. Berarti kalau 50 gram berapa? Kalau beli telur berapa? 1 butirnya. Kalau beli teri berapa? Ya, jadi Anda bisa melihat dari situ. Jadi kalau memberi penyuluhan besok, lihat audiennya, sosial ekonominya bagaimana. Kalau sosial ekonominya kelas menengah ke atas, Anda bebas mau ngasih contoh beli daging, beli sayuran brokoli, beli sayuran yang mahal-mahal, itu enggak masalah. Tapi kalau Anda audiennya misalnya orang kelas ekonomi menengah ke bawah, Anda ngasih contohnya nanti sayurannya yang dibeli brokoli, yang enggak terbeli. Ya, sasarannya tidak tepat. Ya, Anda kasih misalnya brokoli mahal, Anda bisa ganti misalnya daun singkong. Kalau sayuran kecenderungan sama. Ya, 100 gram per porsi. Anda mau brokoli 100 gram dengan makan sayur bayam 100 gram nilai gizinya sama. Ya, tapi dari segi harga kan beda. Anda mau ganti daun singkong atau Anda mau ganti daun pepaya, ya semua sama 100 gram. Kemudian ada beberapa teknik dalam persiapan bahan, yaitu persiapan bahan makanan itu sendiri, persiapan bumbu, persiapan mencampur bumbu, dan perlakuan bahan sebelum bahan dimasak. Perlakuan bahan sebelum dimasak misalnya, ada beberapa bahan makanan sebelum diolah itu perlu perlakuan khusus. Contohnya apa? Bahan makanan yang mudah browning misalnya. Contohnya apa? Brokoli. Yang mudah browning apa? Kentang. Kentang. Terus harus diapakan? Direndam air. Rendam air. Direndam air. Selain kentang apa? Terong. Terong. Terus apa lagi? Ubi. Ubi juga harus ada perlakuan khusus. Ya. Jadi harapannya ada beberapa bahan makanan yang ada perlakuan khusus untuk yang akan dimasak.
Ya, begitu juga bumbu. Persiapan bumbu, mencampur bumbu. Ada perlakuan khusus. Misalnya menghaluskan cabai. Cabai itu kan mudah licin. Bagaimana cara menghaluskan supaya cabai itu halus sesuai dengan yang kita harapkan? Caranya gimana? Dikasih Minyak, Bu. perlakuan apa? Kasih apa, Mas? Si minyak bukan? Bukan minyak, Mas. Apa? Kasih garam. Garam. Jadi kalau mau menghaluskan cabai diberi sedikit garam itu akan mempercepat. Kemudian menghaluskan bawang merah itu kan juga licin, itu agak susah itu. Jadi harus pelan-pelan Anda potong agak kecil gitu supaya menghaluskannya lebih cepat. Ya. Paling enak itu menghaluskan misalnya kemiri, itu kan enak. Menghaluskan bawang putih juga enak. Dan Anda juga harus tahu kalau mau mencampur bumbu itu mengenal jenis-jenis bumbu. Anda tahu nggak bedanya bumbu ketumbar sama merica? Mas Akmal tahu nggak bedanya ketumbar sama merica? Tahu, Bu. Apa Mas bedanya? Ketumbar tuh apa, Bu? Merica ya, merica tuh yang kecil bukan, Bu? Ya semuanya kecil. Enggak, maksudnya lebih ukurannya tuh lebih kecil dibanding satunya lagi gitu. Ketumbar sama merica. Yang kecil yang ketumbar apa merica? Merica, Bu. Ketumbar. Sekarang dari segi warna, Mas. Mas Akmal, dari segi warna, ketumbar sama merica. Oh, lebih pekatan yang ketumbar ya? Oh ya. Kalau rempah-rempah kunci sama kencur, tahu bedanya enggak, Mas? Apa, Bu? Kunci sama kencur, rempah-rempah. Rempah-rempah. Kencur sama kunyit, Kunyit sama kencur. Bukan Apa, kunyit, kunci. Yang Putri tahu bedanya kencur sama kunci? Tahu. Coba Mbak, apa Mbak bedanya? Mbak Rifki ya, coba bedanya apa Mbak? Di aroma bukan sih, Bu? Ya, aromanya gimana? Beda aromanya. Aromanya beda. Kalau dari segi warna Mbak? Warnanya hampir sama, kuning Hampir keputih-putihan gitu. Lebih terang mana antara kunci sama kencur? Lebih terang kunci. Lebih terang kunci. Yang lain sependapat? Mbak Tasya coba. Dari segi warna, kunci sama kencur. Lebih terang mana? Lebih terang kencur kan putih. Terang kencur ya. Kencur itu lebih arah ke putih, tapi kalau kunci itu lebih ke arahnya ke kuning. Warna lebih kuning. Ya, jadi Anda harus tahu kalau seperti Laos itu kan mudah, lengkuas itu kan gampang. Karena lengkuas itu hampir sama dengan apa ya? Kalau yang jahe dari aromanya kan lebih tajam dan jahe lebih kecil. Ya. Jadi kalau jahe lengkuas itu perbedaannya sangat jelas. Tapi kalau yang sering tertukar atau kadang-kadang mahasiswa bingung, itu tadi kunci sama kencur. Kemudian ada merica itu kan bahasa Indonesianya lada ya. Ada pala, tahu pala Mas? Mas Akmal tahu pala enggak Mas? Tahu, Bu, tahu pala. Yang pala itu yang bentuknya kayak apa Mas? Yang bulat itu bukan, Bu? Bulat. Ya. Bulat kecil tuh. Ya, jadi Anda karena sekarang sudah memilih di gizi, memang gizi itu bukan ahli masak, tapi Anda harus mengenal bumbu-bumbu, rempah-rempah. Nanti akan diperdalam di ilmu bahan makanan. Ya, karakteristiknya bagaimana, bentuknya bagaimana. Kalau Anda jalan-jalan, sekarang udah boleh ini di mall. Sudah semuanya udah vaksin ini? Sudah. Ya. Kalau jalan-jalan di mall itu Anda jangan hanya cuci mata untuk fashion baju. Anda bisa di supermarket ya. Itu bisa melihat berbagai macam bahan makanan, itu jadi bahan pengetahuan buat saudara. Kan biasanya di supermarket itu kan ada yang jualan daging itu kan ada kakasnya, ada gambarnya. Itu bisa Anda pelajari, Anda lihat. Itu sambil melihat, jadi tahu. Itu ilmu yang harus Anda kuasai, walaupun secara teori nanti ada pengetahuan itu. Ya, Anda bisa cari di Google, jadi pemahaman tentang
ilmu pengetahuan bahan makanan harus diperdalam. Kemudian teknik persiapan, yaitu yang tidak kalah penting adalah menimbang. Ya, kalau Anda mau memasak, ya, setelah bahan itu disiangi itu dihilangkan bahan yang tidak bisa makan, itu ditimbang. Karena ditimbang itu untuk nantinya akan dipakai untuk perhitungan harga pokok atau perhitungan nilai gizi. Misalnya Anda membuat sayur sup 1 mangkok, tadi kolnya berapa gram, wortelnya berapa gram, dagingnya berapa gram, harus Anda timbang. Untuk menghitung sup yang Anda sajikan, yang Anda buat itu nilai gizinya berapa gram. Proteinnya, lemaknya, karbohidratnya berapa gram. Dan bagaimana cara menghitungnya? Dari bahan mentah. Ya, dari bahan mentah. Makanya harus ditimbang. Kadang mahasiswa lupa, tadi nggak ditimbang. Terus saya tanya, ini kandungan gizinya berapa? Aduh, berapa ya Bu? Kira-kira, kalau dikira-kira berarti sudah nggak valid. Ya, tetap harus ditimbang. Jadi kegiatan praktek besok itu harus menimbang bahan sesuai pesanan, menyiangi, ya. Jadi semua sesuai dengan jumlah yang sudah tertulis di resep. Jadi nanti ada buku pedoman kalau kita praktek. Misalnya mau prakteknya makanan pokok, di situ ada membuat nasi yang dengan menggunakan metode dikukus, ada nasi yang diliwet, ada nasi yang ditim. Ya, macamnya kan banyak. Sama-sama hasilnya nasi, tapi nasi kukus sama nasi tim, hasil akhirnya atau daya kembangnya pasti beda. Sama yang dibuat bubur, Anda harus tahu perbandingannya beras dibandingkan air itu berapa. Biasanya kalau membuat bubur dari beras itu 1:4. Kalau membuat nasi kukus itu berasnya 1, airnya 2, jadi 1:2. Ya, harus Anda paham itu. Kemudian penyiangan, memisahkan antara bahan yang dapat dimakan dengan yang tidak dapat dimakan. Ya, jadi Anda untuk menghitung kebutuhan nilai gizinya itu dari bahan mentah yang sudah dibuang bahan-bahan yang tidak dimakan. Artinya akarnya, kalau sayur ya berarti akarnya sudah dibuang. Dan batangnya yang bagian bawah ya nggak usah ditimbang, dibuang. Kalau untuk jualan itu misalnya motong sayur bayam atau sayur kangkung itu kan sampai batang bagian bawah. Kalau Anda sebagai ahli gizi ya jangan pelit-pelit. Jangan bagian batang itu ya memang ada sih seratnya, tapi kan tidak, rasanya kan tidak enak kalau tidak ada daunnya, ya. Dan pencucian, Anda harus tahu betul pencucian sayuran yang tepat yang bagaimana, tidak boleh direndam. Yang betul setelah disiangi, dipotong, lalu dicuci, atau dicuci dulu baru dipotong. Yang betul. Dicuci dulu baru dipotong. Dipotong. Kenapa? Soalnya kalau dipotong dulu terus dicuci berarti nanti vitamin kalau enggak kandungannya itu bisa larut sama air. Ya, vitamin yang larut dalam air itu vitamin apa? B dan C. Ya. Jadi vitamin yang mudah larut di air itu wong tanpa dicuci, Anda biarkan di suhu ruang, dia mudah teroksidasi dengan udara. Jadi mudah rusak. Vitamin-vitamin yang larut dalam air itu mudah rusak. Jadi Anda harus hati-hati. Ya, Anda harus hati-hati. Jadi dicuci dulu, kemudian baru dipotong. Dipotong sesuai yang Anda inginkan. Potong bulat, potong kotak, mau dibuat serong, mau dipotong apa, tergantung pada keinginan saudara. Ya, atau dicacah. Ya, dicacah itu jenisnya macam-macam. Ada yang dicacah lembut, ada yang dicacah kasar, ya, ada yang diparut, ada yang dihaluskan atau diulek atau dirajang, semuanya mempunyai istilah sendiri-sendiri. Nanti Anda pelajari, ya, dihafalkan. Kemudian memeras.
ya, mengambil air. Di situ misalnya Anda menginginkan santan, berarti Anda harus meras dari kelapa. Kelapanya yang dipakai kelapa muda apa kelapa tua kalau untuk santan, untuk mendapatkan santan? Tua. Kelapa tua. Ya. Begitu juga kalau Anda menginginkan air jeruk, cara motong jeruknya bagaimana, Anda harus paham supaya mendapatkan air jeruk yang banyak. Kemudian daun suji, tahu daun suji? Tujuannya untuk apa itu? Pemberian daun suji, memberi warna. Kalau untuk pengharum, daun apa? Daun pandan. Dan wangi. Dan kemangi. Ya, itu ya. Kemudian kegiatan menyaring, mengocok, mencencam atau memerinate atau marinasi, ya istilahnya seperti itu. Dan mengisi itu macam-macam. Anda mau mengisi kulit diisi apa itu ragu, mau diisi rebung, mau membuat lumpia, membuat risoles atau mau membuat telur isi, ya. Jadi telur setelah Anda rebus, kuningnya Anda ambil, Anda campur dengan bahan yang lain, masukkan lagi, digoreng, enak gitu ya. Itu namanya mengisi. Atau membuat adonan penggoreng atau butter. Jadi kalau mau goreng pisang, Anda membuat adonan adonan friturnya, ya. Mau menggoreng nanas misalnya. Anda pernah nggak nanas goreng? Belum. Ya. Jadi yang belum pernah coba Anda mempraktekkan. Ya, nanas itu kan rasanya asam manis. Anda balut dengan adonan tepung gitu, jadi ada gurihnya. Jadi yang digoreng itu tidak harus mesti pisang goreng. Anda bisa menggoreng nanas, bisa menggoreng apel. Ya, kalau nangka mungkin udah biasa ya. Tapi kalau nanas, apel itu jarang. Jadi tidak harus semuanya pisang yang digoreng. Anda bisa membuat kreativitas, kira-kira buah apa yang bisa digoreng. Yang penting kadar airnya tidak terlalu banyak. Kalau toh terlalu banyak, misalnya, Bu saya pengen goreng semangka ya, eksperimen Anda mencoba. Mungkin tingkat keringnya tidak bisa serenyah misalnya Anda menggoreng apel. Misalnya goreng apa ya? Anda tahu ini enggak, Mbak? Kesemuk apa ya namanya, yang buah yang luarnya ada putih-putihnya, namanya buah bersolek itu kalau orang mengatakan. Ya, kesemek atau apa ya itu namanya? Iya, betul, Bu. Ya, itu kalau dimakan begitu saja sih juga enak. Anda bisa buat variasi lain digoreng ya, buat supaya lebih crispy gitu ya. Sekarang goreng pisang kan tidak harus pakai tepung yang dicairkan, bisa pakai tepung panir ya, lebih crispy. Kemudian ada kegiatan lain yaitu di-kneading, menekan atau melebarkan bahan makanan. Kira-kira buat apa itu? Bahan atau adonan yang melalui proses ditekan-tekan atau dilebarkan. Buat pizza, Bu. Pizza, ya bisa untuk Ibu. Enggak, Bu. apalagi martabak. Kalau donat martabak. Kalau untuk yang lauk coba untuk yang lauk masak apa? Daging, Bu. Ya, daging dibuat apa? Bergedel, Bu. Bergedel, Bu. Bergedel. Daging. Bergedel menekannya gimana caranya itu? Kok bergedel itu kan dihaluskan. Itu namanya menekan itu bukan berarti menghaluskan loh ya, beda loh ya prinsipnya. Jadi kalau Anda mau buat empal, pernah buat empal enggak? Belum ya. Nah, Bu. Nah, empal itu kan setelah daging direbus Anda potong, ditekan-tekan supaya dia dilebarkan supaya waktu digoreng tidak terlalu keras teksturnya. Jadi sekian mahasiswa ada nggak yang belum pernah masak yang di S1 ini? Nggak usah malu kalau belum pernah masak, karena mungkin di rumah fasilitasnya lengkap gitu. Bisa jadi Anda belum pernah masak atau belum pernah masak nasi.
Jangan yang pakai magicom ya. Magicom mah gampang. Yang tradisional artinya mengukus, membuat nasi tim. Ada yang belum pernah membuat itu? Saya, Bu. Saya, Bu. Bu. Iya, Bu, saya Bu. Nah, berarti di rumah semuanya karena sekarang sudah canggih ya menggunakan magicom. Ya magicom itu kan prinsipnya kan kayak masaknya kan prinsipnya kayak ngetim. Ya kalau ngukus dan nanti berarti kalau seperti itu kan saya bisa merancang prakteknya berarti memang butuh praktek walaupun hanya mengukus nasi, ngetim nasi, membuat bubur supaya Anda tahu nanti kalau Anda sebagai ahli gizi Anda nggak paham dibohongi sama emak-emak yang bagian masak. Nah, Anda harusnya kan sebagai leadernya, Anda bukan ahli masak tapi harus paham betul ya. Dan dipanen, kalau dipanen mungkin sudah paham ya. Beberapa bahan makanan atau produk sebelum digoreng itu perlu ada perlakuan dipanen, difarsir, dibungkus dengan daging cincang. Contohnya buat apa itu? Ikan katsu. Terus apa lagi? Cumi, goreng. Nugget. Jadi dibungkus dengan daging cincang itu ada satu bahan yang dibungkus lagi dengan daging. Kalau nugget itu kan daging dihaluskan itu di blender kemudian dicetak, tapi kan nggak ada bahan yang dibungkus. Jadi ada satu bahan apapun dibungkus dengan daging cincang. Coba siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Pentol isi, Bu. Apa? Pentol isi. Pentol isi. Pentol isi itu Tempolan gitu. itu bahannya dari apa? Kanji ya? Daging, Bu. Kan. Oh ya, tapi campur kanji sih, Bu. Ya enggak apa-apa, campuran namanya orang. Anda tahu pernah makan bakso beranak enggak? Iya, Bu. Enggak pernah makan tapi tahu. Anda pernah makan halantin? Iya, pernah. Halantin. Nah, halantin ada sebagian kan tengahnya dikasih wortel, kemudian dikasih daging cincang. Tapi ada yang murni dari daging cincang. Ya, jadi yang dibungkus daging cincang itu banyak sekali. Anda pernah dengar atau mungkin pernah makan enggak telur tersembunyi? Enggak, Bu. Pernah? Siapa yang pernah? Saya, Bu. Tapi tahu, Bu. Dari Tahu? tahu bukan dari daging. Yang membalutnya. Apa balutnya Kayak dari perkedel tahu. kentang tapi pakai tahu. Nah, iya. Kalau berkedel kentang dalamnya dikasih apa, Mbak? Enggak diisi, Bu, kalau Nah. kentang biasanya. Jadi prinsip daripada difarsir itu ada bahan apapun yang dibungkus mungkin bisa lebih fleksibel, bisa daging cincang, tadi disampaikan tahu, ya bisa aja Anda misalnya membuat tahu fantasi. Jadi tahunya Anda haluskan, ya kasih bumbu, kemudian Anda lebarkan, tengahnya dikasih wortel, kemudian Anda gulung, ya. Anda gulung, Anda kukus, Anda potong-potong, artinya kan nanti ada wortel yang dibungkus pakai tahu. Bisa bayangkan ya? Atau bisa juga daging cincangnya Anda ganti karena mungkin Anda nanti memberi penyuluhan pada di pelosok gitu ya. Nggak ada tahu di sana banyak tempe, bisa aja. Tempenya dikukus, kemudian dihaluskan, kasih bumbu, tengahnya kasih sayuran, apa buncis, apa wortel. Kalau ada mungkin sedikit protein hewani, kasih sosis misalnya. Ya. Jadi orang gizi harus kreatif, harus pintar inovasi. Nanti yang masak siapa tinggal Anda menyuruh. Ya. Dan di blending. Di blending itu yang bagaimana toh? Merebus. Memasak dengan air. Ya, Mas. Terus ada perlakuan lagi setelah merebus dengan cepat atau ada perlakuan lagi atau hanya merebus saja? Disiram air dingin. Fungsinya untuk apa?
Kenapa disiram air Biar dingin? nggak mateng lagi, Bu. Biar nggak Supaya tidak ada proses. Pemanasan ya, Bu. ya. Jadi itu kan memutus proses pemanasan ya supaya tidak bertambah menjadi lunak dan melapisi bahan dengan lemak. Jadi dengan sengaja stick. Ya ini biasanya untuk makanan Eropa. Jadi daging yang tanpa lemak itu dengan sengaja dalamnya itu dikasih lemak. Jadi dengan cara dijahit. Apabila nanti diolah, apakah itu mau dipanggang, apakah itu mau digoreng, lemak itu apabila kena panas kan ada sebagian yang mencair. Kalau mencair dia akan menyelimuti daging itu akan memberikan rasa gurih. Tapi beda kalau sate itu kan tidak melapisi, tapi kan menusuknya daging, lemak, daging kan tidak melapisi. Tapi kalau meladir ini melapisi, jadi dimasukkan lemaknya ke dalam daging. Jadi istilah-istilah itu nanti dipelajari ya. Ya, Bu. Kemudian teknik mencampur bumbu. Jadi kalau Anda membuat produk olahan apapun, bumbu itu bisa dihaluskan. Bumbu bisa hanya diiris saja. Bumbu bisa hanya dimemarkan. Atau bumbu hanya dibiarkan utuh. Misalnya membuat sayur asem. Ada sebagian orang membuat sayur asem itu bumbunya dihaluskan. Ada sebagian yang hanya diiris, ya boleh-boleh saja. Makanya masakan kita, masakan orang Indonesia itu tidak bisa go internasional. Karena tidak punya resep standar. Sayur asem coba di mana-mana kan ada. Saya kalau masak sayur asem, bumbunya seperti ini Bu, saya yang diiris, saya yang dihaluskan. Apalagi soto. Setiap daerah kan ada itu, ada soto Kudus, soto Semarang, soto Bandung, soto Madura. Kan tidak terstandar itu. Tapi beda dengan masakan Eropa. Namanya steak ya seperti itu. Daging bisa digoreng, bisa dipanggang, itu steak terstandar. Anda mau di mana-mana steak ya seperti itu. Tapi kalau masakan Indonesia namanya soto tergantung. Ada soto yang hanya dikasih tauge, hanya ada soto yang dicampur dengan apa itu kol, kan macam-macam. Artinya tidak terstandar. Makanya orang Eropa bingung mau menghafalkan soto asli orang Indonesia itu yang bagaimana? Karena tidak terstandar, makanya susah untuk go internasional. Ya. Kemudian ada yang dimemarkan. Apa bumbu-bumbu yang dimemarkan? Contohnya apa? Bawang putih. Jahe, Putih, jahe. bawang putih, ya banyak ya. Lengkuas, ya. Yang dibiarkan utuh juga banyak. Ya, jadi bumbu itu fleksibel. Bumbu itu fleksibel. Kadang-kadang orang males menghaluskan, ya udah diiris, ya. Yang penting hasil akhir daripada produk itu rasanya enak. Tetapi kalau kita praktek mengikuti buku panduan praktek. Kalau di situ memang harus diiris ya diiris, kalau memang harus dihaluskan ya dihaluskan gitu ya. Jadi supaya satu waktu praktek itu kita diskusi itu sama. Ya, panduannya satu, tinggal nanti dikembangkan. Bu, kalau pengalaman di daerah saya itu begini bla bla bla, itu menambah wawasan kita. Tapi kalau namanya praktek, kita mau bereksperimen harus ada referensi yang satu, yang sama. Kemudian ada beberapa perlakuan untuk bumbu sebelum digunakan, bisa digoreng terlebih dahulu. Ya, bawang merah, bawang putih sebelum digunakan bisa digoreng terlebih dahulu. Atau bisa disangrai. Contohnya tumbar, kemiri, kunyit, terasi. Kunyit ini bisa disangrai, bisa dibakar. Terasi juga bisa disangrai, bisa dibakar. Ya. Kalau cabai direbus, tidak direbus bisa, Bu, bisa. Supaya misalnya Anda menginginkan suatu produk yang warnanya merah dari cabai, tetapi tidak menginginkan rasa yang terlalu pedas, ya, cabainya harus Anda rebus, isinya dibuang, itu bisa mengurangi rasa pedas. Kemudian keluak, tahu keluak ya, semuanya ya? Tahu ya. Biasanya bumbu keluak itu dipakai untuk membuat masakan apa? Pindang Rawon. Rawon. Rawon, ya.
Rawon. Rawon itu kuahnya jernih apa kental? Kental. Kental. Kalau kental, kentalnya dari bahan apa? Keluarnya itu pernah. Mau buat rawon itu pakai santan enggak? Santan pakai. Pakai. Pakai, Bu. Enggak. Pakai santan. Nggak pakai santan. Bentar. Rawon yang pakai santan tadi kira-kira dari mana itu? Rawon itu aslinya dari masakan daerah mana? Yang tadi menyampaikan yang tidak pakai santan siapa tadi? Saya, Bu. Ya, Bu. Akmal. Akmal. Mas Akmal. Dari mana Mas taunya rawon itu? Dari ibu saya sering bikin nggak pakai santan, Bu. Oh ya. Gitu. Aslinya mana Mas ibunya? Saya Banten, Sunda. Oh, Orang Sunda. Banten Sunda. Jadi rawon itu aslinya jernih. Masakan khas dari Jawa Timur, tidak pakai santan. Ya. Tapi kalau yang pakai keluak tapi pakai santan itu apa namanya? Kan ada hidangan. Gulai pakai keluak. Sayur pindang kalau di sini. Ya, pindang. Ya, pindang itu pakai bumbu keluak tapi pakai santan. Jadi bedanya itu kalau rawon itu jernih. Kalau toh dia agak pekat itu karena penambahan kemirinya terlalu banyak. Itu agak pekat, tapi bukan berarti pekatnya itu dengan penambahan santan. Jadi kalau rawon itu jernih, itu hidangan khas dari Jawa Timur. Kalau pindang kan Jawa Tengah, ya. Jadi itu. Nah, penggunaan bumbu keluak ini harus hati-hati. Kalau Anda menggunakan bumbu keluak, Anda buka, ya. Kalau Anda tidak dicicipi, Anda langsung mencampur dengan bumbu yang lain, kemudian Anda masukkan, tahu-tahu pahit. Jadi keluak yang masih muda, ya warnanya kurang tidak. Kalau warna sih nggak bisa menjamin. Kan ada keluak yang hitam pekat, tapi ada yang agak kecoklatan. Jadi Anda harus cicip dulu. Kalau pahit berarti keluaknya itu masih muda. Kalau Anda nggak nyicipi kemudian Anda campurkan, tahu-tahu hidangan rawon atau pindang atau mungkin hidangan yang lain pahit, kan sayang membuang. Jadi harus dicicip dulu dengan cara bagaimana? Anda siram pakai air panas, ya. Kemudian Anda ambil sedikit airnya. Kalau nggak pahit berarti itu bisa digunakan keluak itu sebagai bumbu. Ya. Dan teknik mencampur atau memasukkan bumbu Anda harus hati-hati. Kalau ada bumbu tambahan cuka, gula itu dimasukkan terakhir, jangan sampai terlalu manis. Begitu juga bahan-bahan garam itu juga waktu menghaluskan pakai sedikit, lebih baik menambah daripada keasinan. Begitu juga menghaluskan bumbu harus perhatikan karakteristik bahan. Tadi yang Bu Irma sampaikan yang agak licin itu ya bawang merah sama cabai itu licin, kalau yang lainnya masih agak lumayan. Tapi kalau model sekarang kan canggih Bu. Nggak usah dihaluskan pakai cobek, pakai blender boleh, pakai blender. Tapi namanya kata orang lebih sedap menghaluskan pakai cobek daripada pakai blender katanya. Kalau Anda waktu menghaluskan pakai blender harus hati-hati, harus ditambah sedikit air atau minyak. Kalau enggak ada bahan cairnya kan mudah rusak ya nanti blendernya. Kemudian pengolahan, membuat bahan makanan yang mentah menjadi matang melalui proses pemanasan. Walaupun ada beberapa produk makanan yang tanpa diolah bisa langsung dimakan. Contohnya masa apa yang tidak diolah, tapi bisa dihidangkan, bisa dimakan. Membuat lauk apa? Membuat sayur apa? Membuat hidangan apa yang tanpa melalui proses pemasakan? Lalapan. Lalapan kan cuma sayur dihidangkan. Buat lalapan. Yang ada pencampuran, ada proses proses pengolahan. Sambal, Bu. Sambal. Karedok, Bu. Karedok. Nah, karedok itu Terancam, semuanya Bu. mentah. Apa, Mbak? Terancam. Terancam. Pecel dimasak enggak?
Direbus Dimasak. biasanya. Direbus kan tetap Direbus. dimasak. Kalau karedok kan semuanya mentah itu. Kecuali sambelnya ya. Terancam. Terancam semuanya mentah atau ada yang mantap? Mentah, Ibu. Nah, semua. berarti terancam itu kan produk ya Kacang, bisa kita nikmati tetapi tanpa proses pemanasan. Itu terancam. Salad mulai proses masak enggak? Enggak. Nah, definisi secara umum namanya pemasakan biasanya melalui proses pemanasan. Tetapi ada beberapa produk makanan tanpa melalui proses pemanasan bisa kita konsumsi. Tadi contohnya terancam, salad, mungkin karedok ya untuk sayurannya. Tapi kalau untuk kacangnya kan tetap harus disangrai. Itu. Jadi ada beberapa. Misalnya acar. Acar itu kan ada acar mentah, ada acar mateng. Acar mentah tanpa proses pemanasan Anda bisa langsung makan. Tapi kalau acar mateng ya harus dimasak. Yang warnanya kuning dari wortel sama timun ya. Jadi di sini sebuah proses panas pada makanan sehingga menjadi lebih enak, mudah dikunyah, mengubah bentuk dan penampilan dari bahan makanan serta mematikan bakteri yang merugikan kesehatan. Jadi melalui proses pemasakan itu tidak hanya sekedar melembutkan teksturnya untuk memberi rasa yang lebih baik, tetapi juga bisa membantu mematikan bakteri yang ada di bahan makanan tersebut. Makanya kalau Anda membuat hidangan yang tanpa pemanasan harus hati-hati, cari kualitasnya, apalagi sayuran sekarang itu petani-petani itu kan tidak semuanya tumbuh sayuran itu tidak semuanya tumbuh dengan alami. Berarti ada tambahan apa? Tambah pestisida ya, pestisida supaya dengan cara apapun supaya lembut cepat tumbuh tambah banyak itu harus hati-hati. Hasil penelitian menyebutkan pestisida yang ada di sayuran yang tanpa melalui pengolahan pemanasan atau pemasakan masih ada sekian persen yang tertinggal pada di sayuran itu. Jadi harus hati-hati. Walaupun sayuran pestisida itu sebenarnya bisa dihilangkan atau dikurangi melalui proses pencucian. Kalau orang jualan kan nyucinya ya belum tentu betul. Misalnya lalapannya dari kol. Kol itu kan berlapis-lapis itu. Ya, berlapis-lapis. Kadang-kadang nyucinya kan nggak diurai, nggak dilepas, potong. Jadi masih tebal dan disiram langsung dihidangkan. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan pestisida itu masih ada di sela-sela antara kol yang selembar satu dan selembar berikutnya. Ya, jadi Anda harus hati-hati. Itu masalah itu. Jadi permasalahan tentang makanan itu banyak. Jadi kalau Anda besok, kalau sudah semester 5, sudah mulai merancang skripsi, itu masalah yang ada di lingkungan Anda aja. Anda angkat ya, Anda jadikan judul untuk skripsi. Ya. Kemudian penyajian ya merupakan suatu cara untuk menghidangkan makanan kepada orang lain atau para tamu untuk santap secara keseluruhan yang berisikan komposisi yang diatur yang telah disesuaikan dengan warna yang menarik, bentuk yang bagus. Karena penyajian makanan merupakan faktor penentu dalam penampilan hidangan yang disajikan. Hidanganmu enak apapun, tampilannya tidak menarik, tidak akan menggugah selera makan saudara. Ya, yang harus diperhatikan ada 3 hal pokok dalam penyajian makanan. Pemilihan alat yang tepat. Anda mau menghidangkan produk yang kuahnya banyak, ya Anda cari mangkok, jangan cari piring. Anda mau menghidangkan, misalnya tadi, mau menghidangkan perkedel, perkedelnya 5 porsi atau 5 biji. Cari piring yang tidak terlalu besar, Anda tata yang rapi. Kalau memungkinkan diberi tambahan garnish, diberi tambahan aksesoris, supaya lebih menarik. Lah Bu, garnisnya dari mana? Ya Anda buat dari bahan-bahan sayuran yang ada di lab. Misalnya hari ini praktek apa? Oh masih ada sisa wortel misalnya. Anda bisa membuat
sepotong wortel Anda taruh dipakai untuk garnish. Oh ada peterseli, ambil aja sepucuk Anda kasih peterseli. Oh ada misalnya cabai, Anda buat aksesoris dari cabai. Jadi tidak membeli khusus untuk garnish, pasti akan banyak yang terbuang. Tapi kita bisa memanfaatkan sisa-sisa bahan makanan yang ada di laboratorium. Ya. Yang terakhir, tugas kelompok. Cari peralatan dapur sesuai dengan fungsinya. Ya, alat masak itu kan macam-macam ya. Alat masak itu mulai dari persiapan. Ya, persiapan kan berarti ada meja, mungkin ada blender atau apa itu ya, alat-alat masak, alat-alat dari listrik, alat-alat penyajian, alat-alat makan dan minum. Ya. Kemudian Anda juga membahas dari alat-alat makan itu kan ada yang bahan dasarnya dari besi, dari aluminium, ada dari stainless steel, ada tanah liat, ada plastik. Dari sini Anda bahas kelebihannya apa, misalnya besi kelebihannya apa, kelemahannya apa, dan cara memeliharanya apa. Bagaimana? Yang dari aluminium, kelebihannya alat-alat yang dari aluminium, itu kelebihannya apa, kelemahannya apa, dan cara memeliharanya bagaimana. Paham tugasnya sampai sini? Mau tanya Bu, itu di foto, video atau gimana Bu? Oh, diketik Word, tapi dilengkapi namanya alat-alat masak gitu ya. Misalnya ya, alat masak Anda ada panci ya, Anda panci dari aluminium, fungsinya untuk apa? Itu. Ada fotonya ya Bu? Iya, ada gambarnya. Ada gambarnya. Iya, Ini ada gambarnya. satu kelompok berapa orang, Bu? Tak bebas kesepakatan. Kan kemarin udah 3 kelompok. Oh, Ada iya. tugas Bu, tapi itu kan kelompok. Pakai Kemarin kelompok apa aja. tugasnya? Dari kuliner sudah ada tugas kemarin? Belum ya? Belum. Belum. Kamu Belum ada. sudah ada tugas apa yang tidak ada? Mata kuliah apa? IGD, Bu. Satu kelas dibagi berapa kelompok? Kalau yang Satu IGD, satu kelompok kelompoknya 4 orang. Oh ya, sudah. Kalau anggota kelompok, saya serahkan ke mahasiswa, yang penting tidak lebih dari 5 orang. Ya, Anda mau Bu pakai 5 orang, monggo. Nanti kelas A dikumpulkan ke Sipen kelas A, yang kelas B dikumpulkan ke Sipen kelas B, kemudian dimasukkan ke Google Drive ya Mbak, ada kelas A, kelas B, dan dikirim ke Bu Irma. Jadi Bu Irma tidak minta print out-nya, ya. Anda itu pelajari itu. Kalau dibagi aja gimana Bu? Misal kelas A, Sipen gitu. Iya, kelas A kan yang tanggung jawab kan Sipen kelas A, siapa ada tuh? Saya Bu. Tidak, maksudnya dibagi gitu kelompoknya. Jangan milih sendiri Bu. Iya, yang membagi Sipennya. Kesepakatan dari teman, artinya begini. Anda sekarang sudah mahasiswa. Bu Irma tidak akan mendikte. Misalnya dibagi dengan cara diundi atau dengan cara absen atau dengan cara bebas. Yang penting Bu Irma tahu Anda mengerjakan tugas dengan anggota kelompoknya bisa sampai 5. 4 atau 5 boleh. Ya. Nanti tinggal kesepakatan. Caranya bagaimana? Mau dibagi diacak atau mau dengan cara semuanya diserahkan pada Sipen. Kalau udah kesepakatan serahkan ke Sipen, ya harus semuanya nerima, dikasihkan ke Sipen. Nggak usah dibuat beban, ya. Yang penting semua teman sama, bisa bekerja sama dengan siapapun, gitu ya. Saya lebih senang kalau kelompoknya itu beda dari yang tugas lain dasar, supaya apa? Anda itu membaur, tidak sengan si A terus. Jadi Anda bisa mengenal karakter teman yang lain. Oh, saya kalau kuliner dengan kelompoknya ini. Oh, saya dengan gizi dasar kelompoknya ini dan ini, supaya Anda mudah berinteraksi, karena Anda kan sekarang belum kenal toh. Artinya belum pernah tatap muka.
Anda Belum, Bu. masih lewat online gitu. Jadi kan ya saya yakin pasti belum akrab ya, belum mengenal lebih dekat. Nah, dengan adanya tugas kelompok itu harapannya Anda bisa mengenal dari teman satu dengan yang lainnya. Ya, syukur-syukur kelompoknya beda supaya bisa membaur. Gitu ya, Mbak? Bu. Ya. Ibu, untuk Mm-mm. deadline-nya kapan ya, Bu? Minggu depan. Ah, ya, makasih. Ya, berarti pas jadwal kita hari Rabu jam 1 ya. Iya. Oke. Ada yang didiskusikan atau bisa kita akhiri pertemuan pada sore hari ini? Kalau Ibu enggak ada. izin bertanya, Iya, iya. Iya, Mbak. itu untuk alat masaknya itu tanpa ada batas minimalnya ya, Bu? Maksudnya Ya misal berapa gitu disuruh ngefoto berapa atau cuma namanya alat satu? masak itu kan ya banyak. Iya, Semakin banyak pasti nilai poinnya semakin bagus karena itu berarti lengkap. Kalau Anda ada tugas, itu buat selengkap mungkin. Karena itu akan menabung nilai bisa maksimal. Ya, makanya anggotanya bisa 4 sampai 5 misalnya pembagiannya. Kamu cari si A, kamu cari kelebihan dan kelemahan dari besi, aluminium. Oh, kamu cari alat-alat masak, kamu cari yang bagian alat masak yang listrik atau alat-alat yang lain. Oh, kamu cari ini. Dia kan bisa dibagi itu. Kalau sudah nanti dikumpulkan jadi satu. baik Supaya Ibu. banyak. Gitu ya, Mbak? Oke. Iya, Bu. Udah? Nggak ada yang didiskusikan lagi? Bu izin bertanya, untuk peralatannya itu boleh ambil di internet atau Oh, harus boleh. foto? Boleh, iya. boleh. Yang penting ada referensinya ya. Bu Emma tidak memaksa Anda memutus diri, enggak. Jadi Anda boleh mencari di internet. Tugas apapun tuh boleh mencari di internet. Ya, yang penting ada referensinya, mengambil referensi dari si A, si B boleh. Oh iya, terima kasih Bu. Udah? Oke, kalau nggak ada kita diskusikan, kita akhiri ya sore hari ini.